Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septiani, teman saya Junia Arianti dan M. Ramadan. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi dari sifat inti dan kestabilannya. A. Nuklida. Nuklida merupakan inti atom dengan jumlah proton dan neutron tertentu. Partikel dari penyusun nuklida disebut nukleon. Muatan proton tersebut ternyata sama dengan muatan elektron, sebagaimana diukur oleh J.J. Thomson, namun masanya adalah 1840 dikali massa elektron. Simbol nuklida A, X, Z, di mana A adalah menggambarkan nomor massa, yaitu jumlah dari proton dan elektron. Z merupakan nomor atom yang menunjukkan jumlah proton dalam inti N, yaitu neutron, yang merupakan selisih antara A, Z yang bersifat netral, sedangkan proton bermuatan positif yaitu 1,6 dikali 10 pangkat 19 C. Penggolongan dari nuklida. Pertama ada isotop, yaitu kelompok nuklida dengan Z sama. Contohnya 82Pb204, 82Pb206, 82Pb207, 82Pb208. Yang kedua isobar, kelompok nuklida dengan A sama. Contoh 6C14, 7N14, 8O14. Yang ketiga ada isoton, kelompok nuklida dengan N sama. Contoh 1H3, 2He4. Keempat, isomer inti, nuklida dengan A dan Z sama tetapi berbeda dalam tingkatan energinya. Contoh CO60M, CO60. Sifat-sifat inti. Secara umum, sifat-sifat dari kimia unsur tertentu tergantung pada nomor atom Z sama, tetapi mempunyai nomor massa berbeda, yang disebut dengan isotop. Istilah isotop dikemukakan oleh Thomson, di mana dia menemukan unsur yang sama namun massanya berbeda, disebabkan karena adanya perbedaan jumlah neutron di dalam intinya. Hal ini yang menyebabkan isotop ada yang tidak stabil. Isotop ini disebut isotop radioaktif atau radioisotop. Contoh dari isotop, isotop neon atau Ne. 10Ne20 terdiri dari 10 proton, 10 elektron, dan 10 neutron. 10Ne21 terdiri dari 10 proton, 10 elektron, dan 11 neutron. 10Ne22 terdiri dari 10 proton, 10 elektron, dan 12 neutron. Kestabilan inti. Inti stabil adalah inti yang tidak dapat secara spontan meluruh atau berubah. Definisi kestabilan yang lebih mengkhusus adalah kemampuan inti meluruh dengan jenis peluruhan tertentu. Sebagai contoh, tidak dapat meluruh secara spontan dengan mengemisikan B- atau B+. Agar proses peluruhan terjadi, maka sistem tersebut harus diberikan energi, disebut mempunyai kestabilan B. Kestabilan inti terhadap jenis peluruhan tertentu dapat diketahui dengan memperhatikan massa total inti mula-mula dengan massa total inti hasil. Kestabilan inti tidak hanya dipengaruhi oleh angka banding proton-neutron, tetapi dipengaruhi juga oleh genap ganjilnya jumlah proton dan neutron. Inti diklasifikasikan menjadi inti genap-genap, artinya jumlah dari proton genap dan neutron juga genap. Ganjil genap, genap ganjil, dan ganjil ganjil. Kestabilan inti berdasar genap ganjil jumlah proton dan neutron dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa energi dibebaskan atau kestabilannya bertambah jika dua nukleon dengan tipe sama bergabung bersama membentuk pasangan. Di dalam ini tipe-tipe genap-genap semua nukleon berpasangan. Di dalam tipe genap ganjil dan ganjil genap pasti ada satu nukleon yang tidak punya kestabilan. Ketidakstabilan terbesar dari inti ganjil-ganjil karena pasangan tidak terjadi antara neutron dan proton. Jika neutron dan proton berpasangan, mestinya kestabilan inti ganjil-ganjil
sama besarnya dengan kestabilan inti genap-genap. Faktor penentu dari kestabilannya inti. Faktor utama yang menentukan suatu inti stabil atau tidak adalah perbandingan neutron terhadap proton. Atom stabil dari unsur yang mempunyai nomor atom rendah. Nilai N per P mendekati satu peningkatan nomor atom. Perbandingan neutron terhadap proton dari inti stabil menjadi lebih besar dari satu penyimpangan pada nomor-nomor atom yang lebih tinggi. Muncul karena dibutuhkan lebih banyak neutron untuk melawan kuatnya tolak-menolak pada proton-proton inti dan menstabilkan inti. Kestabilan inti tidak dapat diramalkan, namun beberapa aturan berikut berguna dalam memprediksi stabilitas inti adalah: yang pertama, inti yang mengandung 2, 8, 20, 50, 82, atau 126 proton atau neutron biasanya lebih stabil dibandingkan inti yang jumlah proton atau neutron bukan inti. Contohnya, ada 10 isotop stabil dengan nomor atom 50 dan hanya 2 isotop stabil antimoni Sb dengan nomor atom 51. Bilangan 2, 8, 20, 50, 82, dan 126 dinamakan bilangan ajaib. Yang kedua, inti dengan bilangan ganap proton dan neutron biasanya lebih stabil dibandingkan apabila keduanya memiliki bilangan yang genap. Yang ketiga, semua isotop dari unsur-unsur dengan nomor atom lebih besar dari 83 bersifat radioaktif. Yang keempat, kestabilan inti dapat dikaitkan dengan perbandingan neutron dan proton. Kestabilan inti ditentukan oleh genap atau ganjilnya proton dan neutron, didukung oleh fakta bahwa lebih dari setengah jumlah nuklida yang stabil mempunyai proton dan neutron yang genap. Menurut dari para ahli, ada dua hal yang menyebabkan adanya kestabilan inti, yaitu yang pertama pita kestabilan. Kestabilan suatu atom ditentukan oleh perbandingan jumlah neutron dan proton. Pita kestabilan adalah isotop-isotop stabil yang terletak di dalam daerah berbentuk pita. Di dalam kestabilan inti radioaktif terdapat 3 jenis nuklida. Yang pertama, nuklida ringan, Z kurang dari 20. Nuklida ini tidak stabil jika perbandingan neutron dan protonnya N banding P sama dengan 1:1. Yang kedua, nuklida sedang, Z antara 21 sampai 83. Memiliki jumlah proton antara 21 sampai 83, maka inti beratnya dengan syarat 1 kecil dari N banding P kecil 1,6 atau N banding P kecil 1 serta N banding P besar dari 1,6. Yang ketiga, nuklida berat, Z besar dari 83. Nuklida ini dimulai pada nomor atom proton dari 84 hingga seterusnya. Letak-letak nuklida dalam pita kestabilan. Pertama, nuklida-nuklida di atas pita kestabilan. Syaratnya yaitu nuklida-nuklidanya punya jumlah neutron besar dari proton. Karena jumlah neutron lebih besar, maka untuk mencapai kestabilan harus mengurangi jumlah neutronnya melalui pemancaran sinar beta. Memancarkan sinar beta, maka neutronnya berkurang dan protonnya bertambah. Kedua, nuklida-nuklida di bawah pita kestabilan. Syaratnya yaitu nuklida-nuklida punya jumlah neutron kecil dari proton. Karena jumlah proton lebih banyak, maka harus dikurangi dengan cara: Kenalkan, nama saya Junia Arianti, NIM A1C220034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Anissa Septiani. A. Melepaskan positron. B. Menangkap elektron. 3. Nuklida-nuklida di tepi atas kanan pita kestabilan. Nuklida ini menstabilkan unsurnya sendiri dengan memancarkan sinar alfa atau inti helium.
C. Bilangan ajaib. Bilangan ajaib adalah nuklida dengan jumlah proton atau neutron sebanyak 2, 8, 20, 50, dan 82. Juga 126 khusus untuk neutron. Jadi, unsur-unsur bilangan ajaib pasti selalu stabil alias tidak radioaktif. Fenomena bilangan magis mendukung di tingkat-tingkat energi dalam inti atom. Contoh, nomor atom 2 helium bermassa 4 sama dengan proton 2 dan neutron 2 termasuk bilangan ajaib. D. Peluruhan radioaktif. A. Peluruhan alfa. Terdiri atas 2 buah proton dan 2 buah neutron yang terikat menjadi suatu atom dengan inti yang stabil dengan notasi atom 42 helium. Notasi peluruhan partikel alfa adalah sebagai berikut. B. Peluruhan beta merupakan radiasi partikel beta, elektron atau positron dengan kemampuan ionisasi lebih rendah dari partikel alfa. Notasi peluruhan beta adalah sebagai berikut. E. Peluruhan gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan energi sangat tinggi sehingga memiliki daya tembus yang kuat. Sinar gamma bukanlah partikel sehingga tidak memiliki nomor atom A sama dengan 0, maka dalam peluruhan sinar gamma tidak dihasilkan atom baru. D. Peluruhan spontan. Peluruhan dengan pembelahan spontan hanya terjadi pada nuklida sangat besar. Nuklida yang sangat besar membelah diri menjadi 2 nuklida yang massanya hampir sama disertai pelepasan beberapa neutron. E. Pemancaran neutron. Proses peluruhan terjadi pada nuklida yang memiliki kelebihan neutron relatif terhadap inti yang stabil. Nuklida stabil secara ilmiah tidak mengalami perubahan A maupun Z. Radionuklida alam primer terbentuk secara alamiah dan bersifat radioaktif disebut primer karena waktu paruh panjang sehingga masih bisa ditemukan sampai sekarang. Radionuklida alam sekunder, waktu paruh pendek, tetapi dapat dibentuk secara kontinu oleh radionuklida alam primer. Radionuklida alam terinduksi, misal 6Cl4 yang dibentuk karena interaksi sinar kosmik dan nuklida 7Ni4 di atmosfer. Radionuklida buatan merupakan radionuklida yang terbentuk tidak secara alamiah tetapi hasil sintesis. Aturan ganjil genap. Cara lain yang dapat digunakan untuk memprediksi apakah suatu unsur atau isotop bersifat radioaktif atau tidak adalah dengan menggunakan aturan ganjil genap. Dari jumlah nuklida stabil di alam, jika dikelompokkan berdasarkan jumlah proton dan jumlah neutron penyusunnya, maka akan diperoleh data di atas menunjukkan urutan kestabilan relatif adalah Z genap, N genap lebih besar, Z genap, N ganjil lebih besar dari Z ganjil, N ganjil. Inti yang stabil menghendaki jumlah proton dan neutron genap. E. Kinetika peluruhan. Kinetika reaksi berbeda dengan reaksi kimia secara umum. Reaksi pada inti mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kebolehjadian suatu nuklida untuk meluruh tidak tergantung lingkungan atau suhu, tekanan, keasaman, dan lain-lain, tetapi bergantung pada jenis dan jumlah nuklida. Kedua, kecepatan peluruhan berbanding lurus dengan jumlah radionukli yang dinyatakan dengan dN per dt sama dengan N sama dengan jumlah radionuklida dan T adalah waktu. Ketiga, perbandingan dapat diubah menjadi persamaan dengan memasukkan tetapan perbandingan A. 2. Waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan suatu unsur radioaktif
untuk meluruh sebanyak 50% dari semula. Waktu paruh ini khas untuk setiap unsur radioaktif. Keaktifan suatu zat radioaktif adalah jumlah peluruhan atau disintegrasi per satuan waktu. Satuan keaktifan suatu zat radioaktif adalah Ci. Semula didasarkan pada laju disintegrasi 1 gram radium, tetapi sekarang didefinisikan sebagai 3,7 kali 10 pangkat 10 disintegrasi S pangkat min 1. Satuan keaktifan dalam Si adalah Becquerel atau Becky yang didefinisikan sebagai I disintegrasi S pangkat min 1. 1 Becky sama dengan 1 disintegrasi per S. Keaktifan jenis adalah keaktifan per gram cuplikan zat radioaktif. 1 rad adalah jumlah energi radiasi yang diserap 100 ERG per gram bahan. Dalam Si, satuan dosis adalah Gray yang didefinisikan sebagai 1 Joule kilogram pangkat min 1. 3. Penentuan umur material. 1. Geokronologi menggunakan isotop yang memiliki waktu paruh panjang untuk menentukan umur material. 2. Penanggalan karbon menggunakan bentuk radioaktif karbon yaitu karbon pangkat min 14 yang dihasilkan di bagian atas permukaan atmosfer oleh sinar kosmik pada laju yang hampir konstan. Untuk mengetahui umur material yang pernah hidup di masa lampau, karbon pangkat min 14 akan segera bereaksi dengan oksigen di udara menghasilkan isotop karbon dioksida. Contoh soal 1. Nuklida A mempunyai 10 proton dan 12 neutron, sedangkan nuklida B mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11. Kedua nuklida tersebut termasuk pembahasan. Pada nuklida A jumlah neutron sama dengan 12. Pada nuklida B jumlah neutron sama dengan 23 dikurang 11 sama dengan 12. Dengan demikian, nuklida A dan B merupakan isoton. 2. Suatu zat radioaktif mempunyai waktu paruh 20 tahun. 25 gram zat itu disimpan selama 60 tahun. Berapakah gram sisanya? Jawab. NT per N0 sama dengan 1/2 pangkat T per T setengah. T per T setengah sama dengan 60/20 sama dengan 3. NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah menjadi NT per 25 sama dengan setengah pangkat 3. NT per 25 sama dengan 1/8. NT sama dengan 25/8 sama dengan 3,125 gram. Jadi sisa setelah 60 tahun sama dengan 3,125 gram. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.